Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Sebenarnya tidak ada kelebihan dari diri kita, tetapi semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi ini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih kita di dalam dakwah, di dalam usaha atas agama. Namrud yang merasa besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan nyamuk yang lemah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa. Abrohah dengan tentara yang kuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan burung-burung kecil, yaitu burung ababil. Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kepada kita, tetapi kita digunakan di dalam dakwah adalah untuk kebaikan kita. Kita digunakan di dalam usaha atas agama adalah untuk memuliakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kerja ini pada umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah karuniakan kerja ini kepada umat ini agar keluar dari kehinaan. Keluar dari kehinaan, Allah rubah kepada kemuliaan. Jadi kita buat dakwah, kita buat usaha atas agama, jangan dianggap beban. Kita ambil kerja dakwah ini dengan senang hati. Tanamkan keyakinan dalam hati bahwa dengan usaha ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki keadaan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki dunia dan akhirat kita. Barang siapa yang menghindar dari usaha ini, atau barang siapa yang lari daripada usaha ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lemparkan dia. Tetapi barang siapa yang ada rasa tolab, rasa ingin tahu, rasa tolab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gunakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tingkatkan dia di dalam usaha ini, di dalam usaha dakwah. Kalau kita korbankan harta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan lagi. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan. Bahkan kalau kita korbankan harta, Allah ganti dengan 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tingkatkan 10 kali lipat kelebihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan, seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum Islam ini terkenal mulia juga, saudagar, tokonya banyak, kemampuannya, potensinya juga besar. Faisalat beliau ini, dia diambil, beliau memiliki potensi sebagai Faisalat, sebagai pemimpin. Ketika masuk Islam, Abu Bakar dimuliakan oleh orang-orang. Jadi kemuliaan datang kepada orang-orang yang berkorban atas agama. Tetapi untuk sampai kepada perkara itu, walaupun dia orang yang terhormat, tetapi dia mendapat perlakuan yang zolim juga daripada orang-orang. Sampai disiksa, sampai rambutnya terlepas akibat siksaan. Ya, pergi ke Madinah pun Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak bawa apa-apa. Ini pengorbanan untuk agama. Ketika Abu Bakar korbankan harta benda, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat beliau. Ketika Abu Bakar korbankan harta benda, izzat, kemuliaan, kemasyhuran, toko, rumah, dan lain-lain. Jadi ini pengorbanan.
pengorbanan daripada Abu Bakar. Manusia yang paling mulia setelah para nabi adalah Abu Bakar. Apakah dengan pengorbanan Abu Bakar dikembalikan lagi? Dikembalikan. Jadi dengan pengorbanan itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih baik. Maka kita harus tanamkan dengan tertib yang betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan terima, nusroh ghaibiyah pun akan datang. Tetapi kalau kita tidak buat dengan tertib, malah sebaliknya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan datang kepada kita. Jika dengan harapan bantuan Allah, maka kita ikut kepada arahan, baru kebersamaan Allah bersama kita. Apa yang dikehendaki dari usaha ini? Adalah untuk membentuk yakin. Maka kita buat amal dengan ketetapan waktu. Kita buat amal dengan ketetapan waktu kita, 4 bulannya, atau 40 harinya, 3 harinya, minggu keberapa, 2,5 jamnya, dari jam berapa sampai jam berapa. Ini kita buat amal sesuai dengan ketetapan waktu. Kita tetapkan waktu untuk kita membina iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah buat usaha dakwah ini 32 tahun istiqomah amalnya. Tiap bulan 3 harinya, tidak pernah maju mundur, apalagi daftari, tidak pernah. Tiap tahun 40 hari, 2,5 jamnya, itu istiqomah. Itu 32 tahun, 30 tahun, coba bayangkan. Nah, dengan asbab amalan istiqomah ini, maka dia bisa kemana-mana. Bisa pergi ke Afrika, dia berkali-kali 4 bulan, malam markas, dia senantiasa datang, hadir. Nah, anak-anaknya menjadi hafiz, menjadi alim. Nah, jadi ini keberkahan kita istiqomah di dalam amal-amal kita. 3 hari 72 jam, 2,5 jam 150 menit. Jadi kalau kita buat 2,5 jam di muhala yang lain, berarti buat 4 atau 5 jam setiap hari. Jadi setiap bulan, bahkan dengan asbab kerja yang luar biasa, dengan ketekunan, dengan mujahadah, bisa 3 hari, bisa 100 jemaah. Itu di beberapa kampung yang sudah buat amal itu begitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala perlihatkan natijah hasil daripada kerja ini. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah demikian kita buat, tidak harus muter-muter cari taskilan. Karena apa? Karena dia buat 2,5 jam. Dia dengan asbab pengorbanannya Allah datangkan natijahnya. Allah Subhanahu wa taala datangkan orang untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap jamaah orang lama bentuk jamaah 40 hari, setiap satu muhala bentuk jamaah ke negeri jauh. Nah begitu, dengan asbab keistiqomahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan natijahnya, jemaah-jemaah dibentuk. Nah ini berarti hidayah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Syaratnya bagaimana? Kita buat kerja dengan arahan. Kerja dibuat dengan tertib. Nah, ada kerja dibuat dengan tertib, ada kerja yang dibuat dengan tertib sendiri. Misalnya tertib puasa. Nah, tertib puasa itu dari sebelum imsak ya sampai kepada matahari terbenam kan. Lalu kita bikin cara sendiri, maka puasa kita tidak diterima. Puasa kita gagal. Jadi kita ikut tertib. 10% buat pengorbanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan hitung 100%. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, ini sholat 5 waktu, puasa 1 bulan tiap tahun. Nah, iman
24 jam kalau iman tuh. Nah ini yang mesti diusahakan. Kalau sholat wajib 5 waktu, kalau puasa 1 bulan tiap tahun. Tapi kalau iman itu kita harus usaha 24 jam. Jika kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam, nah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Nah, ini adalah tidak mungkin, ya. Tapi kalau kita ambil 10% saja, kita tak bisa tinggalkan anak istri kita tidak bisa tinggalkan pekerjaan kita. Nah, sekarang kita ambil 10% saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan hitung pengorbanan kita jadi 100%. Ya kan, kita kalau 100% tinggalkan istri ya, atau tinggalkan pekerjaan kita 100%, ya tidak mungkin. Tapi kita sekarang buat korban ambil 10% aja. Tapi 10% itu betul-betul serahkan kepada Allah gitu. Jadi kesibukan kita yang 90% tidak dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayangnya kita ini 10% aja udah campur macam-macam kan. Masya Allah. Jadi 2,5 jam ini khusus untuk dakwah. 2,5 jam ini khusus untuk umat. Pokoknya jangan yang lain-lain. 10% itu benar-benar untuk Allah, untuk agama. HP simpan di rumah kalau 2,5 jam itu. Masya Allah. Ada yang bawa duit. Nah, kita katakan kepada dia, ini ada yang mau ngirim duit nih, ada yang bawa duit. Kita katakan, oh tidak, saya lagi 2,5 jam. Pada jam tersebut nanti aja kalau udah selesai. 2,5 jam nanti datang bawa duit. Ada orang yang minta duit juga kepada kita. Jadi dua, ada orang yang bawa duit ke kita mau ngantar duit, ada orang yang mau minta duit kepada kita juga. Nah, kita katakan kepada dia, jangan, kita lagi 2,5 jam ini. Saya serahkan waktu saya 2,5 jam. Kemudian ada orang yang mau nagih. Padahal uang untuk bayar ini sudah ada. Kemudian kita katakan, oh tidak, jangan dulu. Saya lagi 2,5 jam. Nah, uang ada, bukan berarti kita mengulur-ulur waktu, bukan. Tapi kita katakan, ini saya lagi 2,5 jam. Nanti ya, setelah selesai. Misalnya selesai jam 8, ya kita nanti setelah jam 8, nah kita akan bayar. Karena uangnya sudah ada. Masya Allah. Orang katakan, sia-sia saja katanya kamu mau ketemu dia. Mau ketemu Ahmad ini sia-sia kalau jam 7 itu. Karena belum selesai 2,5 jamnya. Masya Allah. Dia ini sekarang lagi 2,5 jam. Kalau pagi 4:30 dia mulai, berarti selesai jam berapa? Jam 7. Jadi kalau mau ketemu dengan Ahmad jam 6 nggak ada dia. Nah, sia-sia saja ketemu Ahmad karena dia kan nggak ada. Dia lagi 2,5 jam. Nah inilah pentingnya. Bahkan ada satu cerita di India ini, ada yang mau nikah, sudah ditentukan tanggalnya. Tanggal pernikahannya 4 bulan ke depan. Jadi istrinya ikut di dalam musyawarah keluarga pada waktu itu. Maka sudah ditentukan tanggalnya pernikahan itu 4 bulan ke depan. Maka istrinya mengatakan, kalau kalian menentukan tanggal tersebut, suami saya tidak akan datang. Karena suami saya 3 hari keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Akhirnya apa, saudara-saudara? Akhirnya tanggalnya dirubah, tanggal perkawinannya, sehingga kesannya diperoleh oleh orang lain. Nah, kalau dimaju mundurkan, walau dia buat dakwah 50 tahun, ini tidak akan dapat hakikat. Kalau dimaju mundurkan, walaupun dia dakwah 50 tahun, dia tidak akan masuk iman yakin kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan rintangan dalam setiap amal supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar nih, Allah yang kuasa. Kalau kita tetapkan waktu, akan datang rintangan-rintangan. Mungkin rintangannya dapat dilalui setelah 4 bulan, sisa 4 hari lagi, tiba-tiba buka HP,
tanya istri, tanya anak, assalamualaikum, bagaimana istri, bagaimana anak. Padahal kan tadi sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu bayan dia berapi-api, setelah bayan dia sembunyi buka HP. Waktu bayan dia berapi-api, dia bilang Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, Allah yang memberikan rezeki. Tapi setelah bayan dia sembunyi, dia buka HP. Dia tanya keadaan istrinya, keadaan anaknya. Masya Allah. Katanya kamu telah serahkan kepada aku, kata Allah. Tetapi kamu masih ragu-ragu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kamu pencet HP. Apakah kamu masih ragu pada aku? Jadi saudara-saudara sekalian, dakwah kita ini maklumat saja. Kalau kita buat amal dengan keyakinan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri nusroh goibiyah. Jadi tertib 2,5 jam, tertib 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Maka kita tentukan waktunya. Kita hanya dengar kargo jari sahabat. Jika kita buat dengan tertib, kita pun akan dikargojarikan oleh orang lain. Jadi kita sering dengar kargo jari tentang sahabat. Karena apa? Karena mereka buat kerja dengan tertib. Nah, nanti kalau kita buat kerja dengan betul tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sahabat, maka kita pun akan dikargojarikan kepada orang lain. Insya Allah bersedia? Insya Allah. Masya Allah.